Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini kita akan melakukan percobaan terkait identifikasi sifat suatu larutan apakah bersifat asam atau bersifat basa menggunakan dua indikator yang telah kalian pelajari, yaitu indikator kertas lakmus, ada kertas lakmus merah dan ada kertas lakmus biru. Kedua yaitu indikator universal untuk mengetahui sifat asam atau basa dan untuk mengetahui berapa pH dari larutan yang kita identifikasi. Nah, di sini kita menggunakan beberapa bahan alami. Yang pertama, kita menggunakan wortel yang akan kita buat dalam bentuk larutan. Yang kedua, ada bunga telanga. Yang ketiga, ada bahan alami yaitu kunyit. Nah, di sini kita juga menggunakan dua bahan yang juga sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setiap hari, yaitu yang pertama sabun dan yang kedua adalah odol. Nah, untuk mengetahui tahap dan langkahnya, kalian bisa menyimak video berikut ini. Langkah pertama yang dilakukan pada percobaan ini adalah pembuatan larutan dari bunga telang, di mana larutan dari bunga telang ini dibuat dengan menggunakan air panas yang dicampurkan pada bunga telang yang berada pada gelas. Selanjutnya, diaduk sampai terjadi perubahan warna menjadi biru. Larutan bunga telang yang diperoleh selanjutnya disaring. Langkah kedua yaitu pembuatan larutan dari wortel menggunakan parutan. Hasil dari parutan wortel ini dimasukkan pada gelas yang dicampurkan dengan air, kemudian diaduk. Setelah diaduk, selanjutnya disaring sehingga diperoleh larutan dari wortel. Langkah ketiga yaitu pembuatan larutan dari kunyit. Sama halnya dengan pembuatan larutan dari wortel, kita juga menggunakan parutan. Setelah kunyit diparut, selanjutnya kunyit dimasukkan pada gelas yang dicampurkan dengan air, kemudian diaduk. Setelah diaduk, selanjutnya disaring sehingga diperoleh larutan kunyit. Langkah keempat yaitu pembuatan larutan dari sabun dan pasta gigi. Pertama, kita masukkan sabun pada gelas. Selanjutnya, kita masukkan odol atau pasta gigi pada gelas yang berbeda dengan sabun. Keduanya kita campurkan dengan menggunakan air. Setelah dicampurkan, digoyangkan menggunakan tangan atau bisa juga diaduk. Begitu juga dengan odol atau pasta gigi. Sehingga diperolehlah larutan sabun dan larutan odol atau pasta gigi. Selanjutnya, masing-masing larutan yang telah kita buat, kita beri label agar memudahkan kita dalam mengidentifikasi menggunakan indikator kertas lakmus dan indikator universal. Nah, di sini kita mulai mengidentifikasi larutan menggunakan kertas lakmus. Yang pertama yaitu larutan wortel. Dicelupkan kertas lakmus merah ke dalam wortel. Di sini terlihat tidak terjadi perubahan warna pada kertas lakmus merah, artinya kertas lakmus merah ini tetap merah. Selanjutnya kita coba untuk kertas lakmus biru. Pada kertas lakmus biru ini terjadi perubahan warna menjadi merah. Di sini kita coba pada larutan bunga telang. Kita celupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan bunga telang. Ternyata tidak terjadi perubahan warna, tetap merah. Untuk kertas lakmus biru kita celupkan juga pada larutan bunga telang. Terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah.
Hal yang sama kita lakukan pada larutan kunyit. Kita celupkan kertas lakmus merah. Tidak terjadi perubahan warna, lakmus merah tetap merah. Selanjutnya pada lakmus biru, terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan larutan odol. Di sini kertas lakmus merah setelah dicelupkan berubah menjadi biru. Kemudian kertas lakmus biru tetap biru. Dan kita coba pada larutan sabun. Kita celupkan kertas lakmus merah. Ternyata warnanya berubah menjadi biru. Kemudian kita coba kertas lakmus biru. Ternyata warnanya tetap biru. Kemudian kita coba identifikasi menggunakan indikator universal. Pertama kita celupkan indikator universal ke dalam air wortel atau larutan wortel. Lalu kita cocokkan warna larutan pada trayek pH yang terdapat pada indikator universal. Ternyata diperoleh pH sebesar 6, bisa kalian lihat. Begitu juga dengan larutan bunga telanga, kita celupkan indikator universal ke dalam larutan bunga telanga, lalu kita cocokkan kembali dengan trayek pH yang terdapat pada indikator universal. Ternyata kita memperoleh pH sebesar 6. Kemudian kita coba pada larutan kunyit, kita celupkan indikator universal ke dalam larutan kunyit. Selanjutnya kita cocokkan pH-nya. Ternyata kita peroleh pH sebesar 6 juga untuk larutan kunyit. Selanjutnya kita coba pada larutan odol. Di sini kita celupkan indikator universal pada larutan odol. Selanjutnya kita cocokkan warnanya dengan trayek pH yang terdapat pada indikator universal. Ternyata kita memperoleh pH sebesar 8. Yang terakhir, kita celupkan indikator universal pada air sabun atau larutan sabun. Lalu kita cocokkan warnanya dengan trayek pH yang terdapat pada indikator universal. Ternyata kita memperoleh pH larutan sabun itu sebesar 9. Nah, itu dia tadi beberapa percobaan yang telah kita lakukan menggunakan bahan-bahan yang ada di kehidupan sehari-hari seperti air wortel, air bunga telang, air kunyit, air odol, dan air sabun. Selanjutnya, silahkan catat hasil percobaan yang kalian amati.